Sejarah singkat perkembangan politik pertanian Indonesia, di mana ada 3 poin yang akan kita bahas teman-teman. Yang pertama itu pertanian pada zaman kerajaan kuno, yang kedua pertanian pada masa penjajahan, dan yang ketiga pertanian sesudah kemerdekaan sampai saat ini. Pertama, kita ke pertanian pada zaman kerajaan kuno. Pertanian di Majapahit. Majapahit sebagai kerajaan maritim yang disegani karena memiliki wilayah kekuasaan yang luas, tentu memiliki armada laut yang kuat untuk mempertahankan pengaruh dan kewibawaannya di antara pengaruh dari kerajaan lain. Gunung berapi adalah faktor pendorong berkembangnya kesuburan tanah, sehingga menyebabkan pertanian masa Majapahit dapat menjadi sektor utama pemasukan kerajaan. Perkembangan pertanian masa Majapahit dapat berkembang hingga maksimal karena mendapat dukungan dari pihak penguasa kerajaan dengan dibuatnya sistem pengairan dan pengembangan teknologi pertanian. Teknologi pertanian di Majapahit dapat berkembang cepat karena adanya pengaruh dari luar Nusantara dan mendapat dukungan dari pihak penguasa. Jenis teknologi yang berkembang pada pertanian di Majapahit pada umumnya tak jauh beda dengan pertanian tradisional di masa sekarang ini. Benda hasil teknologi di masa itu yang masih digunakan hingga masa pertanian di masa ini adalah cangkul, bajak, ani-ani, dan alat pengolah hasil panen padi. Alat-alat tersebut memiliki fungsi yang sama dengan alat pertanian tradisional yang berkembang di masa ini. Selanjutnya kita ke pertanian pada masa penjajahan. Politik di Indonesia dimulai dengan politik monopoli yang dilakukan oleh VOC atau Very Big Ostin Company yang didirikan pada tahun 1602. VOC berhasil mengalahkan pedagang-pedagang Portugis dan pesaing utamanya EIC atau The English East India Company yang telah didirikan tahun 1600 di London. Dengan modal awal yang diberikan oleh pemerintah, Belanda, VOC berhasil melakukan operasi militer yang memungkinkan perusahaan tersebut memperoleh monopoli dalam perdagangan rempah-rempah seperti pala dan kemudian cengkeh, dan yang terakhir kayu manis setelah VOC mengusir Portugis dari Ceylon. Setelah VOC bubar, pemerintah kolonial menghadapi berbagai masalah yang menyangkut biaya yang besar untuk membiayai peperangan di Eropa maupun di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1829, Johannes van den Maas mengusulkan pada Raja Belanda untuk melaksanakan kultur stelsel di Pulau Jawa untuk memperkuat monopoli perdagangan. Komoditi-komoditi pertanian seperti kopi, tebu, dan nilai sebagai komoditi ekspor. Pada tahun 1830, Van den Maas ditunjuk menjadi gubernur jenderal dengan tugas utamanya melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Rickles 2001, ada 6 pokok kebijakan yang dilaksanakan dalam kultur stelsel, yaitu: yang pertama, rakyat wajib menyediakan 1/5 lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib atau tanaman berkualitas ekspor. Yang kedua, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pajak tanah. Yang ketiga, hasil panen diserahkan pada pemerintah kolonial, kelebihan hasil panen dibayarkan kembali kepada rakyat. Yang keempat, tenaga dan waktu yang diperlukan menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Dan yang kelima, mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah. Dan yang keenam, penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung penguasa pribumi. Pegawai Belanda mengawasi jalannya penggarapan dan pengangkutan.
Kemudian yang terakhir, kita ke pertanian sesudah kemerdekaan dan sampai saat ini. Pada tahun 1950, lahir Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah. Di antaranya adalah urusan pertanian. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tahun 1945 didirikan Jabatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat, perkebunan, perikanan, peternakan, dan penyalur bahan makanan. Di negara-negara selatan seperti Indonesia, dicanangkan program intensifikasi usaha tani. Kebijakan pemerintah saat itu memang secara jelas merekomendasikan penggunaan energi luar yang dikenal dengan paket panca usaha tani, yang salah satunya menganjurkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Untuk saat ini, Indonesia sedang bersiap menghadapi pertanian 4.0. Mekanisasi alat dan mesin pertanian tidak hanya harus bisa berjalan secara otomatis, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan internet. Sistem mekanisasi tersebut akan berperan penting dalam mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan sentuhan teknologi diharapkan mampu menghasilkan sistem pertanian yang lebih produktif dan berdaya saing.